Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu akan menampilkan supervisi coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Epul. Waalaikumsalam Bu Rin. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Epul siang ini akan melakukan coaching. Iya. Betul ya Pak ya? Iya. Dengan siapa Pak? Dengan sahabat saya, Ibu Vika. Ibu Vika. Baik. Sebelum melakukan coaching, saya ingin mengarahkan atau bertanya sedikit ya Pak, Oke, boleh. Iya. Boleh sekali. Nah, sebelum Pak Epul melakukan coaching, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa nanti ketika proses coaching, saya yang akan menjadi observer dan melakukan pengamatan terhadap proses coaching Pak Epul dengan Ibu kita nanti. Nah, nanti saya akan mengamati proses tersebut berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ditentukan. Dan di sana Pak Epul harus sedikit mengingat bahwa proses coaching nanti harus berdasarkan prinsip ya Pak. Ada 3 prinsip di sini. Yang pertama tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Nah, yang kedua, saya ingin menanyakan beberapa hal sedikit aja ya Pak ya. Nah, Pak Epul sudah mendalami materi ya Pak tentunya. Di sana ada kompetensi coach yang harus dikembangkan dalam kegiatan coaching. Ada 3 ya Pak ya? Nah, dari 3 itu kira-kira kompetensi coach yang mana sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Epul? Kalau kompetensinya ya saya pengen mengembangkan dari pertanyaan yang berbobot buat coachnya sendiri dan juga mengembangkan potensi coaching. 2 hal itu yang ingin saya kembangkan. Dimana yang nantinya juga saya akan menjadi pendengar aktif untuk coaching saya seperti itu. Baik Pak Epul, ada 2 ya Pak ya? Iya. Nah, kalau lebih spesifik lagi, kira-kira kalau nanti ketika diobservasi, Pak Epul ingin lebih dilihat bagian yang mananya nih? Kalau yang lebih dilihat, saya pengen melihat coach itu berkembang dengan sendiri dan menemukan solusinya sendiri kayak gitu. Memberdayakan coach lah. Jadi bagian pemberdayaan coach ya seperti Pak, itu Bu. Baik. Nah, gimana nanti caranya saya bisa mengindikasi bahwa Pak Epul nih dapat mencapai bagian tersebut? Gimana saya bisa melihatnya Pak? Kalau bisa melihat ketercapaiannya ya saya bisa mengembangkan si coach itu sehingga coach itu bisa menemukan solusinya dari permasalahannya ya. Seperti itu mungkin. Baik Pak Epul, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar dan sesuai rencana. Dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya? Terima kasih, silakan melakukan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Pita. Waalaikumsalam Pak Epul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Epul. Alhamdulillah. Tapi tetap ada yang saya pikirkan Pak Epul. Iya, seperti kemarin Bu Pita WA gitu. Iya, pengen betul Pak Epul. Ngobrol tentang curhat, di sekolah. Betul, iya tentang kegiatan pembelajaran. Gimana Bu Pita? Apa yang ingin diceritakan dengan? Jadi saya tuh pengen Pak Epul hari ini kita tuh tujuan dari pertemuan kita tuh saya tuh pengen membuat pembelajaran matematika memanfaatkan game gitu Pak. Oh gitu. Iya. Tujuannya seperti itu. Betul Pak Epul. Iya. Terus tujuan akhir dari nanti setelah kita ngobrol masalah yang didiskusikan itu apa sebenarnya? Ya nanti saya bisa memanfaatkan permainan game itu Pak Epul untuk pembelajaran matematika di kelas. Permainan game buat di kelas. Di kelas, di pelajaran matematika. Iya. Supaya menyenangkan mungkin ya. Iya betul Pak, betul sekali. Kira-kira kesempatan apa yang didapat dari Bu Vita untuk memaksimalkan apa yang Ibu Vita inginkan ini? Sebenarnya sih Pak Epul ya, saya tuh bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang kan sedang booming ya gitu. Nah, tapi tuh Pak Epul saya tuh
kadang tuh suka ini ya, kalau di bab matematika atau di materi tertentu kadang tuh nggak menemukan tuh Pak Iya, Epul, iya. ini tuh game apa ya yang cocok seperti itu. Yang menarik Itu seperti iya, itu yang menarik mungkin. dan sesuai dengan peserta didik, Iya, itu iya. Pak Epul. Dari pembicaraan Bu Vita tadi, pastilah ada satu dorongan atau kekuatan Bu Vita untuk Mmm, menciptakan hal tersebut gitu. Cari tujuan yang Bu Vita tadi, iya. kira-kira apa sih Apa ya Pak Epul? kekuatannya yang dimiliki Bu Vita tuh? Kekuatan yang saya miliki, saya bisa memanfaatkan teknologi sih Pak Epul, Iya, bisa iya. memanfaatkan IT saat ini, bisa mengoperasikan, media-media sosial, kemudian juga gadget dan seterusnya. Saya Mhm. punya kekuatan itu sih kalau menurut saya gitu. Iya. Selain kekuatan yang tadi Bu Vita miliki, pasti kan ada hambatan juga Iya betul. dari sekolah ataupun dari diri Bu Vita. Kira-kira apa sih hambatannya Hambatannya ya Pak Epul ya, atau mungkin, gangguannya? mungkin waktu yang saya miliki itu terlalu ini ya Pak Ipul ya, terlalu apa ya, kurang gitu Pak Ipul untuk mencurahkan, ataupun mencari, tentang, game-game tadi tuh yang berkaitan dengan matematika Iya, tadi. Jadi masalahnya tuh di bagian waktunya sepertinya sih Pak hambatannya nantinya tuh. pembagian waktunya Iya berarti ya betul Pak Ipul, masalahnya. Jadi mhm. tidak bisa maksimal Iya pembelajaran gamenya. betul, Iya, iya. Setelah Ibu Vita tahu mhm. hambatannya, pasti nanti akan muncul, oh kira-kira apa sih solusinya seperti itu. Solusinya ya Iya kan? Pak ya? Apa Heeh. ya kira-kira? Oh mungkin ini kali ya Pak Ipul, saya harus bisa, menentukan atau membagi waktu di jam-jam tertentu itu Mhm. memang harus full dimanfaatkan untuk membuat, tadi, pembelajaran atau menyusun pembelajaran matematika dengan game-game tadi. Saya harus buat waktu khusus kayaknya Pak. Iya, iya, iya. Ya setelah tahu solusinya, berarti kan nanti Bu Vita akan buat rencana. Iya betul Kira-kira sih Pak. alur rencananya itu seperti apa tuh? Alurnya ya Pak ya? Iya, Kalau menurut saya sih nantinya sih saya pengennya, berarti ya pertama-tama saya harus mencari informasi dulu iya ya, Pak, ya, informasi. terkait dengan, eee materi ini cocoknya game apa Ah, begitu, nanti lewat media sosial, itu yang pertama. Kemudian yang iya, kedua yang barulah kedua, menyusun, apa namanya, rencana pembelajaran yang RPP. sesuai ya betul, yang sesuai dengan di kelas saya gitu Mhm, diterapkan, dengan menggunakan game tadi. Kemudian yang ketiga mungkin ya action-nya, Pak. iya. Aksen pembelajarannya, begitu. Jadi setelah rencana tadi, kira-kira ukuran keberhasilan dari Mhm. rencana Bu Vita itu bagaimana? Atau berapa persen gitu dengan rencana itu kira-kira? Kira-kira begini ya, Pak, ya, Heeh, dikatakan berhasil itu apabila di kelas saya nantinya itu setiap mata pelajaran matematika itu selalu menggunakan game, Pak, ya seperti ukuran itu. seperti Iya, itu. Iya, iya. ukuran keberhasilannya Keberhasilan. itu. Di setiap pembelajaran selalu Matematika selalu menggunakan ada game game. Iya, begitu. iya. Selain itu berarti untuk memaksimalkan biar lancar kan, Bu Iya, Vita harus komitmen kan dengan hal-hal itu, dari iya iya, rencana itu. betul ya, Pak, ya. Iya, iya, iya. Komitmennya seperti apa kira-kira? Komitmennya saya ini kayak apa ya, untuk komitmen saya tuh harus benar-benar mencurahkan tadi Mhm, waktu yang saya buat di mhm. jadwal rencana itu dimaksimalkan benar-benar supaya nantinya, rencana pembelajaran saya itu bisa sesuai Iya, dengan, iya, apa namanya, di kelas saya, iya, atau cocok di kelas saya, iya. gitu. Selain komitmen itu pasti kan harus ada peran pendukung Oh iya untuk komitmen iya itu betul, Pak, supaya berjalan juga seperti rencana Bu mhm. Vita. Kira-kira siapa saja yang mendukung komitmen itu Mungkin supaya nanti menjaga konsekuen saya bisa minta bantuan dari rekan guru, rekan sesama guru? guru, mata pelajaran Heeh, matematika, iya, iya. dan juga bisa minta tolong kepada Pak Kepala Sekolah untuk Heeh, memantau, tentang rencana saya ini, mhm. Baik. Terus yang terakhir mungkin Bu, ya. untuk tindak lanjutnya akan dilakukan kapan hal tersebut? Mengingat ini sudah ini apa ya, sudah memasuki ke bab baru gitu, Mhm, ya kemungkinan minggu ini saya harus segera menyusun sih Pak, mhm. supaya nanti di minggu depan itu saya sudah bisa melaksanakan pembelajarannya Iya, menggunakan dipraktekkan ya game. Bu? Iya Iya, betul. iya.
Ya mungkin itu saja dari masalah yang Bu Vita sampaikan. Iya. Sebenarnya ya kan pasti jawabannya juga ada pada diri Bu Iya Vita. iya Pak, betul Selain ya. di mana yang tadi game dengan masalah Game. hambatan yang Iya, solusinya tadi iya harus ada betul. pendukung yang selalu mengingatkan Betul. komitmen. Iya iya. Mungkin itu, dan kalau bisa harus disegerakan. Mungkin nanti Oke. mudah-mudahan kalau ada yang mau diobrolkan lagi tentang masalah yang Ibu Vita di sekolah, nanti bisa kita obrolkan lagi di Oke, siap berikutnya. Pak Terima kasih Bu Ipul. Vita, sampai ketemu Sama-sama. lagi. Semoga apa yang diinginkan tercapai. Terima Iya, amin kasih. amin. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ipul. Assalamualaikum Pak Epul. Waalaikumsalam Bu Rin. Gimana ini keadaannya? Alhamdulillah sehat Bu Rin. Alhamdulillah. Gimana kemarin katanya menghubungi saya, ada yang mau dibicarakan ya? Iya, ada yang mau diobrolkan mengenai di sekolah sebenarnya. Apa Di itu? mana saya itu kalau sosialisasi Iya. dari ilmu yang saya dapatkan itu kepada teman-teman rekan guru itu kadang rekan gurunya susah diajak untuk berbagi ilmu dengan saya kayak gitu. Susah diajak Iya, untuk berbagi, untuk berbagi, untuk sharing. untuk sharing, Iya. untuk mengembangkan atau ya lebih minimal dari tugas yang saya dapatkan untuk dibagikan ke teman rekan sejawat. Jadi mageran gitu ya teman-teman Ya gurunya. mungkin seperti itu. Jadi nggak mau keluar dari zona nyamannya mereka. Ya bisa jadi seperti Iya. itu. Jadi seperti itu ya Pak Iya. ya masalahnya. Nah, kalau Pak Epul, kita nih bertemu kan, bercakap-cakap seperti ini. Iya. Kira-kira apa sih yang diinginkan Pak Epul di akhir percakapan kita nanti? Ya yang saya pengen ya teman-teman di sekolah itu kalau saya mau berbagi ilmu itu mereka itu merasa senang dan tidak ada unsur paksaan harus ada begini dan begitu. Oh, jadi di Ya akhir ayo kayak gitu. Iya. Pengen selalu semangat, tidak ada hal lain kayak gitu. Iya. Seperti itu. Jadi di akhir percakapan nanti kita bisa mencari Solusi. semangat tentang rekan solusi sejawat tersebut ya dari rekan sejawat yang dialami Pak Epul. Baik, selama ini Pak Epul sering ngobrol nggak sih sama mereka dalam pergaulan di ruang guru atau di mana gitu? Ngobrol, Bu. Ngobrol. Iya. Kalau ngobrol masalah apa aja tuh Pak Epul? Yang ngobrol biasa bercandaan. Bercanda. Terus? Terus ya ngobrol materi, oh kita ada ilmu baru. Tapi ya mungkin mereka belum siap untuk berbagi dengan kita. Ketika ngobrol kayak gitu, nyambung nggak kira-kira obrolannya tuh Pak? Nyambung sih, tapi merekanya enggan rupanya. Enggak gimana maksudnya? Enggan meneruskan, saya mau berbagi, enggak kayak. Saya mau ikut dapat ilmunya. Oke, jadi mereka itu tidak mau ikut sama kita gitu ya, nggak mau ikut berbagi seperti apa yang kita lakukan seperti itu. Iya. Nah, melihat hal tersebut, Pak Epul pernah melakukan apa sih sejauh ini terkait hal tersebut? Saya itu pernah melakukan ya seperti kemarin sosialisasi tentang ilmu yang saya didapat dari calon guru penggerak ini, CGP ini. Ya, tapi selesai sampai di situ saja. Ketika Pak Epul sosialisasi kemarin dari ilmu guru penggerak itu, apa tanggapan mereka melihat Pak Epul berbagi seperti itu? Tanggapannya bagus. Bagus. Tapi kadang apa ya? Ya sudah sampai di situ saja gitu. Tidak mereka ingin menjalankan ilmunya kadang. Dari mana Pak Epul bisa menyimpulkan kalau mereka itu hanya sampai situ aja, tidak mau menjalankan ilmunya? Dari mana sih kira-kira Bapak tahu tuh? Iya, kan saya setelah sosialisasi saya itu kan di grup wali kelas kan mengingatkan, gimana Bapak Ibu sudah bikin belum? Seperti contoh ya keyakinan kelas dan lainnya. Ya yang komen cuma 1, 2 atau mungkin nggak ada kan. Jadi kurang tertarik gitu ya Pak Mungkin dengan berbaginya dengan apa yang kita bagi kepada mereka, dengan apa yang kita share kepada mereka, mereka hanya menanggapinya 1, 2 orang atau bahkan sampai tidak sama sekali gitu ya Pak ya. Nah, ini Pak Epul. Pak Epul pernah ngobrol tentunya dengan mereka, ya kan? Ya kan tadi ya sudah disampaikan. Mereka kira-kira tertariknya dengan masalah apa sih Pak? Pak Epul kan otomatis sudah lama ya berada di sana, menjadi guru di sana. Setidaknya sedikitnya tahu mereka itu ketertarikannya lebih kepada hal-hal seperti apa?
hal-hal yang mungkin membuat mereka menguntungkan kalau Dalam hal finansial. iya, sebenarnya iya, sebenarnya itu. Sebenarnya ilmu juga menguntungkan kalau Iya, tapi kalau menurut Pak Epul. Iya. akan tetapi ya nggak tahu kan mungkin pikiran orang berbeda-beda. Seperti itu. Itu mungkin yang sering saya obrolkan sama teman-teman di sekolah. Berarti sejauh ini dalam sesi percakapan, ngobrol, pergaulan dengan teman-teman di sekolah, rekan sejawat di sekolah, sebenarnya nyambung ya Pak? Nyambung. Ngobrolnya juga bisa maksudnya bisa komunikasi yang iya, lain. komunikasi itu terjalin dengan baik. Namun ketika Pak Epul berbagi hal-hal baik, praktik baik, tapi mereka tidak mau meneruskannya. Karena mereka orientasinya berbeda dengan Pak Epul. Iya. Dan itu berkaitan kepada finansial. Iya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, rekan sejawat Pak Epul itu tidak mau melakukan sesuatu ketika tidak ada timbal balik. Tidak ada timbal balik berupa finansial bagi mereka. Seperti itu Pak. Iya. Selama ini Pak Epul kan sudah mengerti ya keadaannya seperti itu. Nah, Pak Epul pernah berkomunikasi yang lebih intens mengenai kenapa kok mereka begitu? Belum Bu. Tapi menurut saya juga pernah ngobrol sama teman yang lain juga. Ya memang sih kalau kita mengadain acara terus biar acaranya jalan ya kita harus ngasih sesuatu ke mereka. Iya. Dan kepanitiaan juga, begitu ya Pak Epul ya? Atau apa itu? bukan panitia apalagi kayak gitu. Apa itu? Pokoknya yang penting kita sosialisasi, yang diundang ya dikasih makan. Kalau nggak ada itu ya sudah nggak bakal mau kira-kira. Jadi ada sesuatu yang diberikan. Timbal balik sebenarnya. Misalnya kita mengumpulkan rekan-rekan untuk berbagi praktik baik, tapi kalau tidak ada snack atau timbal balik lah. Timbal balik dari kita, mereka tidak akan mau. Mungkin. Oh, mungkin? Ya memang seperti itu, bukan mungkin Bu. Gimana? Ya memang ngomongnya itu bukan mungkin ya. Memang seperti itu kenyataannya. Kalau tidak ada untungnya bagi mereka ngapain? Jadi mencari keuntungan. Iya. Iya. Dan mereka setelah mendapatkan yang di ilmunya ya nggak jarang yang menjalankan. Barangkali Pak Epul kan tadi sudah mengungkapkan bahwa Pak Epul belum pernah menjalin komunikasi yang intens terkait pertanyaan mengapa sih mereka demikian. Kira-kira Pak Epul bagaimana tuh dengan itu? Kalau ditanya satu persatu, pasti menyinggung mereka. Oh, akan menyinggung. Iya. Iya. Tapi memang yang dilihat kenyataannya ngobrol biasa pun ya mereka seperti itu. Bukan sama saya aja, sama guru lain. Nah, orangnya enggak malah kecabur ya. Oh gitu. Seperti itu. Kira-kira ada nggak kekuatan Pak Epul atau potensi yang Pak Epul miliki untuk mendalami atau mencari terkait hal tersebut? Bisa sih Bu. Apa itu? Sebenarnya kalau ngomong belak-belakan langsung bilang itu saya itu takutnya nggak enakan orang. Nah, saya bilang aja, kamu juga pasti suatu saat butuh saya. Untuk menjalankan apa yang kamu lakukan dari pengembangan diri ilmu kalian kayak gitu. Tolonglah minimal bisa menerapkan juga. Pak Epul pernah menyampaikan semua itu? Enggak. Belum pernah. Saya nggak berani. Saya nggak berani. Oke. Itu sampai detik ini belum berani mengeluarkan komunikasi dengan bahasa seperti dengan bahasa sekasar itu. Dengan bahasa bukan kasar sepertinya, lugas ya Pak. Dengan selugas itu belum berani. Tapi adakah yang mengetahui hal tersebut selain Pak Epul? Ada. Siapa? Iya, ada temen guru yang biasa kalau saya ceplos-ceplos. Ya mungkin dengan video ini mereka juga akan nonton. Gimana teman guru Pak Epul? Ini salah satu caranya saya supaya tahu gitu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Epul. Ada teman saya yang mengetahui kalau saya ini sebenarnya berpikiran seperti ini kepada mereka. Gimana itu komentar dari temannya Pak Epul yang mengetahui hal ini? Komentarnya Pak, itu mah sudah biasa. Dari dulu juga seperti itu. Nah, kalau komentar dari temannya Pak Epul menganggap itu biasa, coba Pak Epul pikirkan. Barangkali ketika Pak Epul mengomunikasikan hal tersebut kepada rekan-rekan yang bersangkutan, mungkin mereka juga akan menganggap biasa. Karena kita kan hanya terpatok dengan hipotesisnya kita saja, takut mereka tersinggung. Begitu kan tadi Pak Epul bilang, takut mereka merasa saya merasa tidak enak kepada mereka, takut saya menyinggung. Nah, barangkali dengan pendapat teman Pak Epul yang menganggap itu udah hal biasa,
Kenapa coba tidak Pak Ipul coba untuk menyampaikan, mengkomunikasikan dalam media yang lain, tidak hanya media lisan gitu? Iya, ya dengan cara ini. Ini adalah salah satu Salah satunya cara. biar tahu juga. Salah satu cara Iya. itu dalam proses pembuatan video seperti Iya, ini, dalam proses proses pembuatan coaching seperti ini. ini. Ya, barangkali mungkin ya Pak ya, ini adalah salah satu media Iya. yang bisa digunakan Pak Ipul untuk mengkomunikasikan Mengkomunikasikan. hal yang Pak Ipul rasakan terkait yang tadi Pak Ipul sampaikan ya. Terkait masalah saya. Oke, menurut Pak Ipul, bagaimana sih ketika Pak Ipul sudah mengkomunikasikan dalam bentuk coaching ini, dalam bentuk video? Saya akan terus ngomong, ayo dong support. Bukan hanya saya saja, yang lain juga nanti suatu saat seperti ini. Oke. Bisa, ya mungkin Bapak atau Ibu bisa terbuka dengan melihat video ini. Iya, jadi memang ya Pak Ipul ya, ada berbagai media ya, betul ya Pak Ipul untuk berkomunikasi. Dan Pak Ipul juga sudah melakukannya, melakukan salah satu komunikasi yang Pak Ipul bisa lakukan. Jadi rencananya Pak Ipul itu sudah mulai terrealisasi sepertinya dalam bentuk video ini. Kira-kira ada rencana lain nggak yang akan Pak Ipul lakukan untuk mengkomunikasikan hal tersebut? Ya ada mungkin, ya seperti biasa saya akan meminta dorongan dari Bapak Kepala dan Ibu Kurikulum mungkin, dan rekan sejawat yang sefrekuensi dengan saya. Oke, frekuensi ya Pak ya? Iya, intinya untuk cari mendorong yang sefrekuensi dulu agar kita mempunyai kekuatan yang lebih besar, untuk lebih mendobrak banyak, itu. untuk mendobrak rekan-rekan yang kayaknya hanya mau di box gitu, nggak mau keluar dari out of the box gitu ya Pak ya? Mungkin seperti itu. Iya, oke Pak Ipul. Rencananya Pak Ipul udah oke nih. Kira-kira kapan nih diterapkannya? Sekarang. Selain video kan sudah mampu diterapkan nih. Langsung. Gimana nih? Mungkin ngobrol sama Wakakur dengan Capseknya kapan ini? Bisa nanti pada saat di pertengahan semester. Minta dukungan dengan hal itu. Sekarang kan lagi UTS. Oke, betul. Ya mungkin sebentar lagi kan ada sela-sela pada saat saya nggak ngawas. Bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada Bapak? Bapak Kepala, ya saya mah langsung Pak pengen ngobrol. Ini ada masalah seperti ini. Saya minta dukungannya. Karena Bapak kan siap mendukung. Oke. Luar biasa sekali. Iya. Jadi solusi dari Pak Ipul tuh salah satunya yang sudah dilaksanakan sekarang dan yang nantinya akan ngobrol sama pihak-pihak yang berkait yang memangku kepentingan di sekolah. Nah, komitmennya Pak Ipul terhadap ini apa sih Pak? Dukungan dari teman yang sefrekuensi untuk mengingatkan bahwasanya kita itu berbagi itu bukan untuk kita saja, untuk yang lain juga. Dan saya selalu komitmen untuk selalu mengingatkan dengan teman saya yang mungkin mereka membutuhkan, bukan mungkin ya memang membutuhkan, yang dari sefrekuensi tadi untuk menyebarkan kebaikan nanti. Seperti itu yang selalu mengingatkan saya. Mulia sekali sih Pak sebenarnya. Jadi berbagi itu indah ya. Iya betul. Ketika kita mau berbagi, mungkin saja ada orang-orang yang membutuhkan dan suatu saat ada di posisi yang kita alami. Yang kita alami sekarang. Iya betul Pak. Terima kasih ya Pak. Gimana coba menurut Pak Ipul setelah kita udah berada di akhir percakapan kita? Bagus. Sekarang saya sudah mulai lega. Lega ya tolong Ibu ditonton. Terima kasih Bu Rina sudah membuka harapan saya. Lega ya Pak Ipul, semoga rencana selain yang ini ya Pak, rencana yang plan yang keduanya bisa terrealisasi juga ya Pak. Bu, amin. Amin, semoga nanti ya bisa memberi manfaat buat rekan-rekan yang masih merasa mager itu dan bisa ikut berbagi seperti yang Pak Ipul lakukan. Sudah bisa membuka pikirannya. Iya. Terima kasih Pak Ipul. Terima kasih Bu Rina. Yang disampaikan? Sudah itu aja. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ipul. Waalaikumsalam Bu Rin. Gimana tadi proses coachingnya? Luar biasa. Berjalan sesuai rencana? Sesuai rencana. Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak tadi gimana? Ya, dari coaching saya sama Ibu Vita, saya bisa mengungkapkan bagaimana solusi yang diberikan, solusi yang nanti akan diterapkan sama Bu Vita. Seperti itu. Dengan konsep Tirta. Oke. Gimana tuh Pak konsep Tirtanya Pak tadi?
dengan pertanyaan yang berbobot dan lainnya gitu, sama action dan bertanggung jawabnya. Ya mudah-mudahan aja dari proses coaching tadi Bu Vita bisa menjalankannya dan berhasil nanti diterapkan di sekolahnya. Amin. Baik Pak Epul, saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Iya, boleh. Jadi tadi saya sudah melakukan observasi terhadap coaching yang dilakukan Pak Epul dengan Bu Vita ya Pak. Nah di sana Pak Epul melakukan coaching dengan alur Tirta ya Pak. Di sana saya sudah menyimak Pak Epul mencoba untuk menuntun atau mengarahkan coaching untuk mencapai atau memaparkan tujuan yang akan dicapai dalam proses coaching nanti. Selain itu Pak Epul juga sudah mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang bisa diambil atau diterapkan oleh Bu Vita. Dan untuk rencananya pun Pak Epul sudah mulai ini ya sama Bu Vita sudah mulai mencoba merangsang Bu Vita untuk bagaimana sih rencananya dan tanggung jawabnya. Terlihat dari ketika Pak Epul menanyakan komitmen dan tindak lanjut dari coaching. Seperti itu ya Pak ya? Jadi menurut saya hasil observasi saya terhadap coaching yang dilakukan oleh Pak Epul itu sudah memenuhi alur Tirta dan bisa dikatakan sudah sangat bagus Pak. Jadi semoga Pak Epul nanti bisa melanjutkannya, bisa melakukan proses coaching dengan teman-teman yang lain, dengan rekan-rekan yang lain, dengan memperhalus lagi nih konsep Tirtanya. Seperti itu ya Pak ya? Nah, kira-kira dari tadi nih hasil coaching Pak Epul nih ketika proses coaching, kira-kira apalagi sih yang ingin dikembangkan Pak Epul kompetensi coachnya? Kompetensi coachnya mungkin dari menggali pertanyaan yang sederhana, bisa membuat pertanyaan yang mudah dipahami dan dimengerti sama coach saya. Iya, jadi menggali pertanyaan-pertanyaannya ya Pak ya, yang pengen dikembangkan. Sederhana tapi bisa mengena kayak mengena, sederhana tapi bisa mengena. Baik, ada lagi yang pengen dikembangkan Pak Epul? Mungkin itu saja Bu, yang perlu saya mau dikembangkan nanti. Iya, gimana untuk rencana ke depannya Pak Epul dengan alur Tirta ini? Ya, mudah-mudahan dari nanti rencana saya untuk kedepannya saya juga bisa berbagi dengan teman rekan sejawat dan juga nanti hasilnya coaching saya terhadap Bu Vita, kalau ada yang perlu diobrolkan lagi kita bisa ngobrol lagi seperti itu. Baik, seperti itu ya Pak Epul ya? Iya Bu. Menurut Pak Epul setelah saya mensupervisi Pak Epul, bagaimana sih perasaan Pak Epul? Sangat senang Bu. Senang Pak Epul? Bisa tahu bagaimana kelemahan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan, ya Pak Epul seperti itu. Untuk kedepannya, apakah Pak Epul mempunyai rencana untuk menjadi supervisor juga? Ya mungkin, kalau jadi tuntutan Pak bisa ya. jadi. Baik, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Epul? Terima kasih, itu saja Bu. Iya, terima kasih Pak Epul. Saya selaku observer di praktik coachingnya Pak Epul, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada misalnya salah-salah kata atau salah penafsirannya Pak Epul ya. Semoga hasil observasi saya bisa diterima dan ada manfaat untuk Pak Epul. Amin. Terima kasih, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.